Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Fali Rehan Ramadan, utusan dari SMA Terpadu Darussalam Tasikmalaya, yang akan menjadi pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Indeks Integritas Sekolah. Indeks Integritas Sekolah merupakan pengukuran kerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Juga, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengapa? Dikarenakan bila kita mengutip perkataan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Heri Suhardianto mengatakan, selama ini perguruan tinggi hanya menggunakan tingkat akademik untuk menentukan besaran kuota SBMPTN yang akan diberikan pada sekolah. Peringkat akademik tersebut didapat dengan cara membandingkan nilai rapot dengan besar IPK setelah mereka menjalani masa kuliah. Namun, hal tersebut dianggap kurang maksimal karena banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki database lengkap tentang sekolah, terutama yang belum pernah diberikan kuota SNMPTN sebelumnya. Dengan adanya indeks integritas sekolah, Heri mengatakan akan lebih memudahkan perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan siswa. Selain itu juga meminimalkan kesalahan dalam membandingkan nilai rapot antar sekolah dari berbagai daerah. Mengapa penerimaan mahasiswa baru itu harus diukur dengan indeks integritas sekolah, juga indeks kejujuran siswa? Karena kejujuran juga merupakan faktor penting yang dapat menimbulkan karakter penting yang dapat menentukan kemana arah sebuah bangsa dan negara melaju. Sejumlah studi telah dilakukan oleh beberapa ahli. Mereka menemukan bahwa kejujuran tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan dan mental individu, namun juga perekonomian nasional. Sebuah penelitian pada tahun 2012 misalnya menyatakan bahwa semakin sedikit seorang berbohong, maka ia akan semakin sehat dan bahagia. Proyek penelitian bernama The Science of Honesty ini dilakukan oleh Anita Kelly, Profesor Psikologi di University of Notre Dame. Juga diadakan riset yang ditulis oleh Alain Kohn dan kawan-kawan yang bernama dalam studi Civic Honesty Around the Globe tahun 2019 menerangkan, tanpa kejujuran banyak janji bisa dilanggar, kontrak tak dipenuhi, pajak tak dibayar, dan pemerintah menjadi korup. Para peneliti dengan sengaja mengaku menemukan dompet hilang dan menyerahkannya ke orang lain. Kemudian karena alasan adanya keperluan lain, peneliti meminta orang tersebut untuk menjaganya. Dompet tersebut berisi uang dengan jumlah bervariasi dan disesuaikan dengan mata uang lokal dari berbagai negara. Lalu terdapat kunci, kartu nama yang tertera alamat email, serta catatan belanja berbahasa lokal. Seluruhnya dimasukkan dalam dompet transparan sehingga orang mudah melihat isi dompet tersebut. Rupanya, sebanyak 40% orang memilih untuk mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya. Hal yang lebih menarik, bila dompet tersebut berisi uang, kemungkinan dompet kembali justru meningkat, yaitu menjadi 51%. Hal itu bila dilaksanakan di negara-negara Skandinavia seperti Rusia dan lain-lain. Apabila eksperimen tersebut dilaksanakan di Indonesia, tingkat pengembaliannya hanya 46%, yang mana sebagian besarnya dompet tersebut tidak dikembalikan kepada pemilik aslinya, melainkan tidak tahu kemana atau mungkin dibawa oleh orang yang diteliti tersebut. Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi korupsi di ASEAN menurut The Transparency International tahun 2019. Dilihat dari data tersebut, mengapa Indonesia dapat menjadi negara dengan integritas korupsi terbesar? Dikarenakan banyak orang-orang atau masyarakat Indonesia yang belum bisa berlaku jujur. Oleh karena itu, penerimaan mahasiswa baru di Indonesia harus dilaksanakan, harus dapat diukur dengan indeks kejujuran siswa, juga indeks integritas sekolah, sehingga tidak dapat perguruan tinggi tersebut dibohongi oleh pihak sekolah. Apabila kita ingin negara kita ini maju, terbebas dari korupsi, kejujuran itu adalah suatu hal yang penting. Mengapa? Karena dengan kejujuran, tingkat korupsi Indonesia dapat dikurangi, sehingga Indonesia bisa saja menjadi negara tanpa adanya korupsi.
Selain untuk meningkatkan kejujuran, dari pihak sekolah juga harus melakukan yang namanya pemrograman kepada siswa-siswa mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar tanpa adanya suatu kebohongan sedikit pun. Banyak sekarang di Indonesia tingkat kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah, pemalsuan data, penggelapan uang, dan lain-lain. Oleh karena itu, mengapa kita sebagai siswa-siswi Indonesia harus bersikap jujur agar Indonesia ke depannya nanti dapat menjadi negara yang terbebas dari sifat bohong yang dapat menyebabkan korupsi. Mengapa Indonesia penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa itu sangat diperlukan karena banyak koruptor Indonesia disebabkan oleh tindak kebohongan, yang mana tindak kebohongan tersebut dapat diukur dengan faktor pembodohan di Indonesia. Oleh karena itu, mengapa terdapat banyak pesantren di Indonesia? Pesantren-pesantren Indonesia itu diciptakan untuk mendidik para warga negara Indonesia untuk memiliki sikap yang jujur dan sesuai dengan apa yang ada tanpa harus terjadinya pembohongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.